Ketika tangan Waluyo menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas. "Pak, Ma." Begitu suara yang terdengar di balik pintu di luar kamarnya. Dan suara itu adalah suara Pratikno, anak mereka yang sudah meninggal sekitar hampir setahun yang lalu. Waluyo terkejut dan roboh ke lantai. Begitu juga dengan Suryani yang kini terlihat melongo setelah mendengar suara itu. Rasa takut bercampur pilu yang harus mereka rasakan ketika tiba-tiba saja mendengar suara mendiang anaknya dari balik keluar pintu kamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Rizky dalam Menembus Hijab. Pada malam hari ini kembali lagi dengan ceritanya Bang Agil. Karena emang tulisan Bang Agil gokil-gokil nih. Kali ini dengan kisah yang berjudul Surangkala. Jadi cerita ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang dulunya pernah menjadi lintah darat nih. Dan mereka harus menuai badai dari angin-angin yang mereka tanam. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi Twitternya Bang Agil nih, yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan inilah ceritanya. Teluh dan karma seakan datang bersama-sama di kehidupan Waluyo dan Suryani di saat mereka ingin meninggalkan keburukan dan dosanya di masa lalu. Pasangan Waluyo dan Suryani sedang dalam masa kejayaannya. Bisnisnya berkembang seperti tak terbendung. Untuk awal tahun ini saja mereka sudah keempat kalinya membeli tanah. Belum lagi di tahun-tahun lalu. Mungkin tak sempat terhitung berapa petak tanah yang mereka sudah beli. Pasangan yang memiliki satu anak ini berubah hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dari yang tadinya hidup pas-pasan, kini menjelma bak keluarga priai. Waluyo, mantan preman pasar yang kini tak sudi lagi kembali ke kehidupan lamanya yang keras. Ia memilih fokus ke bisnis yang diinisiatifi oleh istrinya, yaitu sebagai lintah darat. Waluyo yang berjiwa brutal dan istrinya yang hanya berpikir tentang uang, dan uang, nyatanya berhasil menjadi pasangan yang cocok. Dengan Suryani sebagai pengutang atau pencari debitur dan Waluyo sebagai penagihnya. Mereka tentu tahu ini bukan bisnis yang baik, tapi mereka terlanjur terbuai menikmati setiap hasilnya dan seakan menikmati dengan penderitaan orang yang tercekik oleh itu. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menanam pohon kebencian yang suatu saat nanti pasti akan berubah. Pasangan Waluyo dan Suryani ini kini terkenal sebagai rentenir yang kejam. Orang-orang sering menyebutnya sebagai Raja Tega. Memang berapapun uang yang akan dipinjam, pasti mereka akan berikan. Tapi tentu dengan bunga yang berjalan, yang mencekik dan tak masuk akal. Dan bagi bila yang berhutang tak bisa mengembalikannya, siap-siap saja menjadi miskin dan menderita. Dengan semua keburukan ini, nyatanya berbanding terbalik dengan Pratikno, anak tunggal pasangan Suryani dan Waluyo ini. Ia kala itu sudah duduk di bangku SMP, tumbuh menjadi remaja yang alim, kalem, dan berprestasi. Dengan keadaan ekonominya yang sekarang, tentu bapak dan ibunya memperlakukannya dengan cukup istimewa. Mereka berdua mengarahkan Pratikno kepada hal-hal yang baik, seperti mengaji dan les mata pelajaran
Di sisa luang setelah sekolahnya, Pratikno juga tampak tak terpaksa dan menikmati itu. Sebagai orang tua nih, tentu Waluyo dan Suryani menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tahun demi tahun pun berlalu, seiring dengan harta mereka yang terus bertambah dan ketamakan mereka yang semakin menjadi-jadi. Suatu musibah pun terjadi. Entah ini cobaan atau karma, hanya Tuhan yang tahu. Pratikno meninggal dalam kecelakaan bis saat akan berangkat kuliah di Jogja. Pratikno yang masih menjadi anak baik, alim dan pintar, telah meninggalkan ibu dan bapaknya untuk selamanya. Apakah ini karma? Yang jelas, hikmah dari meninggalnya Pratikno menjadi titik balik perubahan pasangan Waluyo dan Suryani. Dan dari sinilah cerita Surangkala dimulai. Sekitar 1 bulan saja nih setelah berpulangnya Pratikno membuat perubahan yang cukup besar untuk pasangan rentenir ini. Terutama sangat terlihat pada diri Waluyo yang setiap harinya tak pernah melewatkan 1 hari saja untuk menangis di kamarnya. Seorang mantan preman ini benar-benar tak bisa menyembunyikan kesedihannya atas kepergian Pratikno, anak sematawayangnya. Berbeda dengan Suryani, sang istri yang lebih tampak tegar walau ia terlihat menjadi pribadi yang pendiam. Wes toh pak, yang ikhlas, kita semua juga kehilangan Pratikno, ucap Suryani nih, yang menenangkan suaminya yang tengah menangis lagi di kamar setelah selesai acara tahlilan 40 hari kematian Pratikno. Waluyo hanya terdiam dan mengusap air matanya. Hingga tak selang beberapa lama, pintu kamarnya pun dibuka oleh seorang wanita tua yang langsung berjalan masuk. Wanita itu adalah ibu Waluyo atau nenek almarhum Pratikno. Wes, didoakan saja dan mulailah sembahyang. Kalian itu harus berubah. Tahu kan harus berubah bagaimana? Ucap nenek yang memang sudah bertahun-tahun selalu mengingatkan Waluyo dan Suryani untuk meninggalkan bisnis kotornya. Nenek ini memang satu-satunya orang yang gigih menentang, meski konsekuensinya ia harus dibenci oleh anak dan menantunya sendiri. Hingga ia berpikir inilah saat yang tepat untuk mereka berubah, yaitu saat Pratikno sudah tiada. Terus terang, aku tak pernah bangga dengan kalian. Mau sukses dan sekaya apapun, kalau cara tempuhnya seperti ini, sekarang lihat saja buahnya. Allah pasti takkan rela cucu kesayanganku makan harta haram dari kalian. Jadi Allah mengambilnya, kata neneknya nih dengan matanya yang sambil berkaca-kaca. Waluyo dan Suryani hanya terdiam mendengar perkataan ibunya. Hingga setelah neneknya keluar kamar, Waluyo dan Suryani pun tanpa saling pandang merenungi perkataan itu. Dan memang ada benarnya. Nampaknya kata-kata dari nenek tadi cukup menampar Waluyo dan Suryani. Dan sejak itu mereka mulai berpikir untuk menghentikan bisnisnya ini. Bisnis yang berhasil membuat mereka menjadi sukses. Tapi apalah arti semua ini bila Pratikno tak ada? Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Waluyo dan Suryani mulai sadar dan melunaskan bunga hutangnya dari para debiturnya. Bahkan ada beberapa yang sengaja tak mereka tagih. Waluyo dan Suryani pun kini telah berubah, mencoba berbisnis lagi dengan cara yang lain. Yang jelas, dengan cara yang halal dan bersih. Waluyo yang dulu terkenal sebagai raja tega pun kini berubah drastis menjadi seseorang yang lebih lembut. Ia kini sering ke masjid dan menjadi pribadi yang sangat bersosialisasi. Sejak kepergian Pratikno, Waluyo sadar nih bahwa siapa menabur angin pasti menuai badai. Namun yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak angin yang ia tabur? Setahun pun berlalu sejak kematian anak sematawayangnya itu.
seiring berubahnya Waluyo dan Suryani menjadi lebih baik. Bersamaan dengan itu, badai mulai berdatangan. Tentu buah dari pohon-pohon kebencian yang mereka tanam bertahun-tahun lalu. Suara kaca jendela yang pecah membangunkan Waluyo dan Suryani di tengah malam itu. "Apa itu, Mas?" ucap Suryani nih, yang pertama kali terbangun dan meminta suaminya itu untuk memeriksa ruangan depan. Dengan mata yang masih mengantuk, Waluyo pun berjalan menuju ke ruang tamu, menghidupkan lampu, dan terlihatlah kaca jendela yang sudah berserakan. Begitu juga dengan batu yang dibungkus kertas putih. Sangat diduga kuat, dengan batu inilah seseorang telah memecahkan kaca jendelanya. Dengan penasaran nih, Waluyo memungut batu itu, membuka kertas yang membungkusnya, dan betapa kagetnya Waluyo ketika melihat tulisan di kertas itu. "Koe bakalan sengsara." Begitu kira-kira yang tertulis di kertas itu. Buru-buru nih, Waluyo membuka pintu dan memeriksa ke depan rumahnya. Namun, udah terlambat. Nggak ada siapa-siapa di depan rumahnya. Dengan gugup dan cemas, Waluyo kembali ke kamarnya sambil membawa kertas itu, dan ia perlihatkan kepada istrinya. Suryani sang istri nih tentu terkejut membaca tulisan itu. Namun mereka memutuskan untuk tak terlalu memikirkannya dan kembali melanjutkan tidurnya malam itu. Singkat cerita nih, keesokan harinya kembali terjadi keanehan. Ketika Suryani yang waktu itu sedang menyapu halaman depan rumahnya, ia dikejutkan oleh ceceran tanah yang berbau wangi tersebar di teras rumahnya. Dengan tangannya, ia mengambil sebagian tanah itu dan menciumnya. Dan seketika, langsung kembali ia lemparkan karena tak tahan dengan bau wanginya yang sangat menyengat. Dan bersamaan dengan itu, Sulis, salah satu pembantunya, datang membuka gerbang dan langsung dipanggil oleh Suryani. "Lis, sini Lis, ini apa ya?" tanya Suryani kepada Sulis sambil menunjuk ceceran tanah itu. Dengan segera Sulis memeriksanya. Dengan mengernyitkan dahinya, Sulis pun berkata, "Wah, ini kok kayak yang pernah saya temukan di depan gerbang ya, Bu. Baunya persis seperti ini," ucap Sulis nih sambil mengambil ceceran tanah itu. "Loh, kamu pernah nemuin tanah kayak gini juga, Tolis? Kok kamu gak pernah bilang sih?" jawab Suryani yang agak terkejut. "Lawong, saya pikir cuma tanah biasa kok, Bu," jawab Sulis nih, yang matanya langsung tertuju ke arah kaca jendela yang pecah. "Loh, itu kok pecah? Kenapa, Bu?" tanya Sulis nih setelah melihat kaca jendela yang dilempar seseorang tak dikenal semalam. Suryani pun menjelaskan perihal pecahnya kaca itu, namun tidak dengan tulisan yang juga ikut dilempar bersama batu yang memecahkan kacanya. Hingga saat mereka tengah berbincang, Waluyo pun keluar karena sedikit mendengar kegaduhan pagi itu. Belum sempat Waluyo bertanya apa yang terjadi, sang istri langsung menjelaskan seraya menunjukkan ceceran tanah itu. Waluyo hanya terdiam, matanya seakan tahu untuk apa tanah wangi itu dicecerkan di depan rumahnya. "Lis, sana carikan kelapa muda buat ngepel lantai ini," ucap Waluyo menyuruh Sulis. Suryani tampak agak kebingungan, tapi ia memutuskan untuk tidak banyak bertanya. Singkat cerita, setelah beberapa saat kemudian, Sulis pun kembali datang dengan membawa kelapa muda pesanan juragannya itu. Segera ia mengupasnya dan mengambil airnya sesuai arahan dari juragannya. "Ini Pak, air kelapanya. Sudah saya kupas dan sudah saya taruh panci," ucap Sulis nih, yang menghampiri Waluyo yang sedang duduk di ruang tengah bersama dengan Suryani. "Wis, air itu buat ngepel lantai, Lis. Sampai bersih ya," jawab Waluyo yang singkat. Sulis pun membersihkan ceceran tanah wangi itu dan berlanjut dengan mengepelnya hingga bersih. Sementara di dalam rumah, Waluyo dan Suryani tanpa sedang membicarakan hal ini. "Jangan-jangan ada yang tidak senang dengan kita, Mas," kata Suryani nih kepada suaminya itu.
Ya jelas toh Bu, dengan semua yang kita kerjakan pasti banyak orang yang benci dengan kita. Terus gimana ini Mas? Apa ndak apa-apa kita biarkan saja? Atau sampean pergi saja ke tempat Mbah Juwarno? Ucap Suryani nih, yang menyuruh suaminya itu untuk menemui Mbah Juwarno. Jadi Mbah Juwarno ini orang pintar yang sering diajak konsultasi oleh mereka. Lihat saja nanti, itu kan sudah dibersihkan oleh Sulis, ungkap Waluyo menyudahi pembicaraan itu. Singkat cerita, sore pun tiba. Waluyo dan Suryani tampak sudah selesai sholat maghrib berjamaah dengan husu. Pemandangan ini sudah cukup biasa sejak kepergian Pratikno. Waluyo dan Suryani yang sudah berhenti dari usahanya yang lalu kini tampak lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kita pasrahkan saja kepada Allah Bu. Suryani memang lebih tampak marah dibanding Waluyo perihal tulisan dan ceceran tanah tadi. Firasatnya mengatakan akan datang sebuah bencana. Hingga jam pun terus berlalu. Setelah sholat isya, Waluyo dan Suryani pun masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Sekitar pukul jam 11 malam nih, mata mereka berdua masih terjaga. Entah apa yang membuat Waluyo dan Suryani tidak bisa tidur. Padahal nih, suasana malam itu sangat dingin dan tenang. Bahkan bisa dibilang sunyi. Tapi tampaknya hal inilah yang membuat mereka berdua merasa aneh. Sampai akhirnya terdengar suara yang membuat mereka tersentak. Langkah aneh terdengar mengelilingi rumahnya, seperti irama langkah, tapi bukan kaki. Lebih mirip dengan tongkat kayu yang sengaja dihentakkan di ubin. Srek, srek. Apa itu Mas? Kata Suryani nih sambil memegang lengan Waluyo. Waluyo tampak diam mencermati suara itu yang irama langkahnya terdengar semakin cepat. Buru-buru ia meraih senter baterai yang ada di samping tempat tidurnya dan beranjak untuk memeriksa suara itu sambil melepaskan lengan yang sedari tadi digenggam oleh istrinya. Waluyo berjalan mengendap menuju pintu kamarnya. Namun, ketika tangan Waluyo menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas. Pak, Ma. Begitu suara yang terdengar di balik pintu di luar kamarnya. Dan suara itu adalah suara Pratikno, anak mereka yang sudah meninggal sekitar hampir setahun yang lalu. Waluyo terkejut dan roboh ke lantai. Begitu juga dengan Suryani yang kini terlihat melongo setelah mendengar suara itu. Pak, Ma. Suara itu terdengar lagi dengan sangat amat jelas kalau suara itu adalah suara Pratikno. Tikno, apa itu kamu nak? Kata Waluyo nih sambil bangkit dari robohnya. Dan tak ada lagi jawaban dari balik pintu. Waluyo kini tampak meneteskan air matanya. Begitu juga dengan Suryani yang tak lagi bisa mengatakan apa-apa. Tadi dengar gak Bu? Tanya Waluyo nih kepada istrinya dengan terbata-bata sambil menoleh ke arah istrinya yang masih berada di tempat tidur. Suryani hanya menganggukkan kepalanya sambil menangis, mengisyaratkan kalau dia tadi juga mendengar suara dari anaknya yang sudah meninggal. Sungguh malam yang sangat ganjil harus dilalui mereka berdua. Rasa takut bercampur pilu yang harus mereka rasakan ketika tiba-tiba saja mendengar suara mendiang anaknya dari balik keluar pintu kamarnya. Jelas itu adalah jin yang menjelma, karena sangat mustahil itu adalah Pratikno. Sambil saling mendekap dan menangis, mereka terus terjaga hingga azan subuh berkumandang. Hingga pada saat itulah Waluyo dan Suryani mulai mengumpulkan keberaniannya untuk keluar dari kamarnya. Dan ia pun mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Singkat cerita nih, setelah matahari mulai terbit, terlihat Suryani tengah merebah di kamarnya.
Badannya mulai demam. Mungkin ia masih syok dengan kejadian semalam. Sementara di belakang rumah, Waluyo terlihat melamun di depan kandang kerbaunya. Inilah usaha yang sekarang coba ia geluti setelah lepas menjadi lintah darat. Wajahnya tampak kusut. Sepertinya ia masih memikirkan kejadian aneh yang terjadi semalam. Beberapa saat kemudian, Mbok Menik, pembantu paruh waktu yang biasanya mengurus rumah Waluyo ini, datang menghampiri sambil membawakan segelas kopi untuk Waluyo. "Mbak Yani di mana, Mas? Kok nggak kelihatan? Masuk angin, Mbok. Itu lagi tiduran di kamar." "Sana ditanya, Mbok, mau makan apa?" Mbok Menik pun mengiyakan dan segera berjalan menuju kamar juragan perempuannya itu. "Mbak," ucap Mbok Menik sambil membuka pintu kamar dengan pelan dan masuk. Nampak Suryani yang tengah melamun di atas tempat tidurnya dalam posisi duduk dan masih berselimut. "Mau sarapan apa, Mbak?" ucap Mbok Menik nih, yang sedikit membuat Suryani kaget dan tersentak dari lamunannya. "Apa ya, Mbok? Aku kok nggak lapar," jawab Suryani dengan muka yang linglung dan lesu. Mbok Menik memandangi juragannya itu. Ia yang kemarin sempat mendapat cerita dari Sulis tentang ceceran tanah wangi itu, kini mulai menerka-nerka. Pasti ada sesuatu yang terjadi semalam, batin Mbok Menik nih. Dan benar aja, tiba-tiba saja Suryani bercerita kepada Mbok Menik tentang suara-suara yang ia dengar semalam. Begitu juga dengan suara milik Pratikno. "Apa itu benar Pratikno ya, Mbok? Atau itu ada hubungannya dengan tanah yang berceceran di teras kemarin?" ucap Suryani dengan mata yang berkaca-kaca. "Apa benar begitu ya, Mbak?" tanya Mbok Menik yang mengernyitkan dahinya seakan kurang percaya dengan perkataan juragannya itu. "Benar, Mbok. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada Mas Waluyo." Mbok Menik hanya terdiam setelah mendengar perkataan dari juragannya itu. Ia tak tahu harus menjawab apa, hingga akhirnya dengan alasan ingin membuatkan sarapan, Mbok Menik pun pamit keluar dan segera menghampiri Sulis yang baru saja datang dan hendak berjalan menuju kandang kerbau di belakang rumah. "Lis, sini aku ceritain." Mbok Menik menceritakan cerita yang barusan Suryani ceritakan kepadanya. "Sudah kuduga, pasti ada apa-apa ini. Ini seperti santet, Mbok," jawab Sulis nih dengan membisik menanggapi cerita dari Mbok Menik. Singkat cerita, 3 hari kemudian, tanpa ada kejadian yang janggal, Suryani sudah mulai membaik dan melupakan kejadian malam tempo hari. Begitu juga dengan Waluyo yang kini tengah giat dengan ternaknya, dibantu dengan Sulis yang sekarang mulai tinggal di rumah juragannya. Mbok Menik juga, mereka kini dibuatkan kamar di area belakang rumah. Ini semua atas kemauan Suryani agar rumahnya tak begitu sepi. Malamnya, suasana tampak hangat di atas meja makan. Waluyo, Suryani, Sulis dan Mbok Menik terlihat sedang makan dalam satu meja. "Mbok, Bejo suruh tinggal di sini saja," kata Suryani kepada Mbok Menik, menyuruh anak Mbok Menik untuk tinggal bersama di rumah ini. "Iya, Mbok, sekalian bantu-bantu aku di kandang," kata Waluyo nih. "Iya, nanti saya coba tanya dulu dengan anaknya ya. Soalnya Bejo itu orangnya pemalu," jawab Mbok Menik nih. "Halah, malu apa malu-maluin?" ucap Sulis nih yang menyambar jawaban dari Mbok Menik yang langsung disambut oleh tawa dari mereka. Namun tiba-tiba suara ledakan terdengar dari atas rumah yang langsung menghentikan tawa dari mereka. Tapi di sini Suryani masih tertawa terbahak-bahak. "Shh, diam dulu, Bu. Barusan dengar tidak?" kata Waluyo nih seraya memegang lengan istrinya itu. Tapi anehnya, Suryani tidak juga berhenti tertawa, bahkan semakin terbahak-bahak. Waluyo
Sulis dan Bok Menik tentu sekarang jadi memandangi Suryani secara bersama-sama. Dan kini mulai terlihat aneh. Matanya melotot, kepalanya menggeleng, dan sekarang tampak berdiri dan bertolak pinggang. Waluyo yang kebingungan kini berdiri memegangi pundak istrinya itu. "Bu, kenapa bu?" ucap Waluyo nih, seraya menguncang-guncangkan tubuh istrinya. Dan Suryani pun terdiam, melotot memandangi mereka satu persatu. Sulis dan Bok Menik yang mulai takut kini beranjak dari kursi dan memundurkan langkahnya. Dan duar, satu ledakan lagi terdengar dari atas rumah. Suryani pun ambruk terkulai yang langsung dipeluk oleh suaminya. "Bok, Lis, tolong Bok, bantu bawa ke kamar." Suryani digotong menuju kamarnya bersama perasaan mereka semua yang masih kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Waluyo, Sulis dan Bok Menik tampak terdiam setelah merebahkan tubuh Suryani di atas tempat tidurnya. Oke teman-teman, itulah cerita Surangkala part 1-nya. Buat yang nungguin part 2-nya, pantau terus channel ini. Dan saya ucapin terima kasih buat kalian semua nih yang udah ngebantu dan support channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya nih. Dan akhirnya saya Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.